Halo Bapak Ibu semuanya, balik lagi bersama saya Fatih di channel Anti Nyangkut Kelapos ya. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas dari koin Sandbox ya. Nah, jadi beberapa hari lalu, tepatnya 1,5 hari lalu ya, itu saya ada bikin video 4 rekomendasi koin NFT gaming play to earn ya. Yang mana ini tuh adalah kategori koin yang mana kalau kita main game itu dapat penghasilannya. Di situ saya ada menyebutkan koin Sand, kemudian Alice, AXS dan Mana. Kalau Alice itu udah terbang duluan dan kemudian Mana dan Sandbox hari ini menyusul ya. Nah, jadi Sandbox ini hari ini ada di 15.700 dan udah naik 26% ya. Nah, jadi kita patut berhati-hati di koin Sandbox hari ini ya. Karena memang harganya lagi ada di all time high atau di harga tertinggi. Itu ada di harga 1,2 dolar ya, atau di harga 17.000 ya. Nah, kalau kita ngelihat dari kakaknya atau saudara yang udah naik duluan yaitu dari AXS, yang mana dia tuh dari harga 2 dolar ke 80 dolar ya. 70-an dolar ya. Itu sempat terjadi koreksi dalam ketika dia naik ke titik harga tertingginya. Ya, di sini kita lihat all time high dari AXS yaitu ada di 10 dolar. Dan kemudian ketika dia pump ke 28, dia langsung terkoreksi dalam di sini. 47% ya. Nah, ini yang saya khawatirkan terjadi pada Sen ya, ketika dia udah naik tinggi seperti ini. Yang mana kurang lebih udah 100% ya. 100% itu dari 8.000 ke 17.000, tapi yang take profit di sini. Nah, maka dari itu saya khawatirkan di sini akan terjadi koreksi yang dalam dari Sen. Karena yang namanya koin gaming itu harganya berubah-ubah dengan sangat cepat mengikuti seberapa banyak orang yang bermain dan menggunakan token dari game tersebut ya. Namanya aja game gitu ya. Tergantung seberapa banyak pengguna. Jadi kalian lihat dari Sandbox ini adalah koin gaming gitu, yang mana kalian bisa ngebikin sesuatu di sini dan kemudian menjualnya dalam bentuk NFT. Kalau kalian tahu Minecraft, kurang lebih seperti itulah. Tetapi bedanya di sini kalian bisa bikin naga misalkan dan itu bisa dijual ya. Nah, di sini kita lihat ada perkembangan dari Sen ya, yang mana dia tuh naik ke peringkat 3 dari koin tipe play to earn, disusul dengan Alice dan kemudian Mana dan Xe ya. Jadi memang kenapa Sen bisa ngepom-pom seperti ini, karena memang popularitas dari koin play to earn memang sangat tinggi akhir-akhir ini. Dan banyak orang sedang mencari the next Axie Infinity ya. Jadi di sini beberapa orang juga melihat Sen ini sebagai the next Axie Infinity gitu. Dan juga saya ucapkan selamat ya kepada yang udah cuan dari Sen. Dan buat yang belum masuk ya, saran gue jangan entry dulu ya, karena kita antisipasi aja terhadap dam seperti yang terjadi pada contohnya koin AXS. Ketika dia selalu terkoreksi guys ya di sini. Misalkan di sini ya, yang kedua terkoreksi 30%. Jadi saran saya, kita punya dua pilihan di sini ya. Jadi yang pertama kita bisa entry on support ketika udah terjadi koreksi ya. Dan kita bisa entry on breakout ya di sini. Dan akan kita zoom in lagi guys ya dari chartnya di sini ke 1 jam ya. 4 jam sorry. Nah, kalau kita lihat di candle 4 jam, di sini kita lihat ada support yang cukup kuat di sini. Support yang cukup kuat itu ada di sekitaran 11.000 di sini. Jadi skenario yang pertama kita bisa beli di harga koreksi di support ya, atau beli di swing high. Kenapa ini gua sarankan ya? Karena memang kalau kita lihat kenaikan koin itu nggak ada ya, atau bahkan sangat jarang terjadi kalau koin itu membentuk tiang yang sangat tinggi ya. Tiang dalam artian naik terus sampai ribuan persen ya, enggak ya. Pasti selalu ada terjadi koreksi ya. Seperti kita lihat aja dari Sen ini ya, setiap kali dia naik dia selalu membuat yang namanya swing high ya. Ketika terjadi koreksi seperti ini namanya swing high gitu guys ya. Swing high atau koreksi ketika dia harganya sedang uptrend ya. Yang namanya harga uptrend itu pasti selalu ada koreksinya. Ini yang gue khawatirkan terjadi di kalian ya. Ketika kalian beli di harga pucuk, maka akan sangat besar sekali potensinya terjadi koreksi di sini guys ya. Nah, maka untuk meminimalisir hal tersebut kita bisa entry on swing high di sini guys ya. Jadi sih kita bisa bikin analogi aja ya, atau logika simpel aja lah. Misalkan kita masuk di harga 15.000 sekarang ya. 15.000 sekarang dan kemudian harganya misalkan jatuh ke 12.000 di sini. 12.000 itu ada di 20% ya, misalkan 20%. Nah, ini yang kita takutkan, kena mentalnya di sini ya, saat dikocok di sini atau saat terkoreksi seperti ini. Kita pasti akan mikir, oh ini cut loss apa enggak ya gitu ya. Dan udah mulai ragu-ragu gitu. Nah, dan misalkan harganya naik lagi ya, misalkan di sini sampai 20.000 ya. Kalian di sini ya. Nah, misalkan harganya naik sampai 20.000 di sini, kalian kan di 15.000 tadi. 15.000, otomatis kalian udah profit sekitaran 27% ya. Banyak ya.
Dibilang banyak ya, tetapi di sini misalkan aja nih kalian entry-nya di harga support. Di support paling kuat yaitu ada di 11.000 di sini misalkan. Nah, maka kita bisa profit sekitaran kita ukur dulu guys ya. Nah, 70% ya. Nah, ini suatu perbandingan aja dimana ketika kita entry di harga pucuk itu bikin jantung dan hati nggak tenang gitu loh, was-was. Kalaupun terjadi koreksi selalu berpikir untuk cut loss gitu ya. Nah, tetapi ketika entry on koreksi atau entry on support kita bisa ngebikin trading yang lebih tenang gitu dan santai ya. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua di sini skenario kita bisa entry on breakout guys. Apa itu entry on breakout? Yaitu ketika harganya udah menembus resisten yang sebelumnya. Kita lihat aja dari sen ini ya. Di sini ada beberapa resisten, contoh di sini ya. Ini resisten yang ditembus ya. Kemudian di sini juga resistennya tertembus ya. Nah, kemudian di sini ya. Lihat aja ketika dia udah tembus resisten maka peluang terjadinya kenaikan harga itu sangat besar gitu loh. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika entry on breakout kita wajib nggak boleh all in ya. Tidak boleh all in. Dalam artian kita hanya cukup mengalokasikan dana sekitaran 10-20% dari modal kita saja. Karena yang namanya harga pucuk itu beresiko guys ya. Sekali lagi gue tekankan beresiko untuk entry di harga pucuk. Dan juga jangan lupa gunakan stop loss ya apabila kalian perlu gitu loh. Ya misalkan entry harga sekarang di candle kita zoom in lagi. Maka kita bisa set stop loss misalkan di sini aja deh di 14.000, gak usah jauh-jauh aja. Itu potensinya ada di 10% lah koreksi ya. Nah, jadi stop loss dan nggak boleh all in ini merupakan dua hal yang saling berdampingan gitu. Kalau entry di harga pucuk seperti sekarang gitu ya. Nah, jadi itu ya analisa kita mengenai Coin Sandbox ini. Nah, jadi kesimpulannya di sini jangan FOMO kalian jangan FOMO, jangan belikan ikut-ikutan. Selalu gunakan akal sehat dan jangan gunakan emosi ketika bertrading ya, karena itu akan menggerus namanya modal kalian ya. Kita pertimbangan emosi itu sangat berbahaya guys ya. Dalam artian misalkan ini udah terbang tinggi nih gue harus ikut, nggak boleh ketinggalan. Nah, itu yang bahaya ya. Selalu gunakan analisa gitu loh.